Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat Hari Raya Idul Fitri. Gua Purwanto pribadi ingin mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin apabila ada kesalahan dari gua, dari video-video gua dalam salah-salah kata atau kata-kata gua menyinggung saudara-saudara semua atau teman-teman semua. Tolong dimaafkan, pintu maaf yang seluas-luasnya teman-teman. Ya, itu kewajiban kita sebagai manusia meminta maaf, dan kewajiban teman-teman semua juga untuk memaafkan teman-teman. Oke, sekarang gua sedang tidak berjualan dan sudah libur sejak malam takbiran terakhir jualan, dan sekarang masih ada di kampung istri, masih ada di kota Karawang atau Kabupaten Karawang, Kecamatan Pedis ya teman-teman. Oke teman-teman, di video kali ini gue ingin bahas tentang bertauhid dalam berdagang ya teman-teman. Oke, ini penting banget untuk kita teman-teman. Kita harus bertauhid dalam berdagang, atau kita harus yakin dalam berdagang kepada yang maha pemberi rezeki ya, maha pemberi rezeki, dan juga memberi kita ketenangan dalam berjualan. Oke, kenapa gue bahas ini? Menurut gue ini sangat penting banget dalam bidang berjualan. Tapi jualan itu adalah sunnah Rasulullah. Kalau kita berjualan dengan menggunakan syariat Islam, misalkan, alhamdulillah mungkin insya Allah akan beri jualan kita teman-teman. Oke, langsung saja gue pengen sebutin di sini. Gue pernah dengar cerita tentang Habib Novel atau ceramah dari Habib Novel, bahwa kita itu kalau berjualan kuncinya satu teman-teman. Satu kuncinya itu yakin bahwa rezeki datangnya dari Allah. Rezeki datang dari Allah, segala apapun bentuknya, yakin rezeki datangnya dari Allah ya. Mungkin salah satunya langgan kita itu datang dari Allah, yang promosikan kita itu dari Allah, kita maju itu semuanya dari Allah ya. Jadi itulah, sedikit banyaknya masih seperti itu ya teman ya. Oke, lanjut teman-teman. Apa ini yang gue nih sama istriku. Oke, langsung aja nih teman-teman, kita bahas dulu. Kalau kita pedagang kan pertama kita bahas ya, kita mungkin bahas berapa ya. Pertama kita pasar kita masak, terus masak kita buka ringan atau buka usaha kita. Yang kedua kita berjaga, dan yang kelima kita tutup ya. Gitu ya teman-teman. Kita bahas, kita sedikit banyak kita bicara tauhid nih. Kita misalnya ke pasar ya teman-teman. Kita ke pasar, cobalah saat kita ke pasar itu, bukan coba, pastikan kita sudah menyebut bismillah pada saat kita start bawa motor. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan pernah ya, maksud gue paling kesenang nih kata-kata bismillah lah. Apa bismillah lah? Lu sama aja merendahkan ya, maaf misalnya bismillah lah dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang lah. Itu kayaknya lah itu kan suatu kata yang agak ragu, agak sedikit kurang yakin gitulah. Bahkan harusnya kita begini, bismillahirrahmanirrahim. Udah, kalau udah bismillahirrahmanirrahim, kita yakin, wah inilah gua bersandar kepada Allah yang mengatur segala alam semesta, yang mengatur segala kehidupan, hidup dan mati semua, yang maha pengatur, yang berkuasa yang berkuasa segalanya, pokoknya raja dan raja yang besar banget, tidak ada yang lebih besar daripada dia, yang menguasai hari kebangkitan semua ya. Dan menyebut sama Allah tidak ada. Jangan bismillah lah, jangan, itu bahaya. Jangan bismillah, yakin bismillahirrahmanirrahim. Udah, kalau bismillahirrahmanirrahim tidak ada yang mampu apapun, udah pegangan yang paling kuat bismillah. Udah tidak ada yang bisa mengalahkan segalanya. Udah bismillah, dengan menyebut nama Allah gitu. Dengan menyebut nama Allah, Tuhan segala semua yang mengatur dia. Apalagi cuma kita berdagang, kita ke pasar ya maaf, ini ya kena hal sepele buat Allah itu ya. Ya udah sana lu bagus, karena kita kan diajarkan hal sekecil apapun libatkanlah Allah. Hal sekecil apapun libatkanlah Allah, libatkanlah Tuhan. Hal kecil apapun, jangan kan bawa motor makan bismillah, minum bismillah. Karena apa? Kalau kita sudah bismillah, tauhidnya kita tuh merasa diawasi sama Allah dengan segala kelakuan kita setelah kita mengucapkan bismillah itu. Kita merasa
diawasi. Kalau kita udah merasa diawasi, kita akan takut berbuat curang atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat agama yang diridhoi Allah, Islam. Jadi gitu teman-teman. Kalau kita pasang Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha besar segalanya itu, ya, Bismillahirrahman yang maha pengasih. Kita ya Allah, saya maha pengasih, pas banget maha pengasih, saya sedang berikhtiar ya Allah, saya sedang mencari rezeki, tolong saya ya Allah, lancarkanlah rezeki saya dengan ikhtiar saya ini. Yang maha penyayang ya Allah, selamatkan saya, lindungi saya dari mara bahaya. Pas semua itu udah merangkum semua. Bismillah itu jangan Bismillah lah ya, belum cuma model Bismillah, bukan cuma model Bismillah, malah itu modal yang paling mantep. Yes, modal yang paling mantep kawan-kawan, modal yang paling mantep teman-teman. Bismillah itu udah ada modal lebih baik kecuali modal yang menyebut nama Allah yang maha pengasih dari mara. Begitu teman-teman. Bismillah. Setelah kita pasar dalam Bismillah, sekarang kita memasak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya memasak ya Allah. Jauhkanlah saya dari kecurangan. Itu maknanya Bismillah. Jauhkanlah saya dari curang untuk memasak. Apabila ada bahan-bahan yang sudah jelek, buang, jangan dijual teman-teman. Lalu kalau udah ngucap Bismillah, pasti lu takut apa? Takut curang, karena lu tahu Allah itu sudah melihat, Allah itu maha melihat kita, Allah itu mengawas kita menjadi jujur dengan bumbu-bumbu yang baik, kualitas yang baik teman-teman ya. Tangan nggak boleh kotor, kita harus selalu bersih untuk memegang menu makanan yang akan kita jual nanti gitu teman-teman. Kalau kita udah bertauhid dengan Bismillah, bertauhid dengan Allah, kita bersama kepada Allah seperti itu. Tadi udah pasar, memasak, dan sekarang kita membuka. Saat kita membuka nih angkringan teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabb, saya membuka angkringan saya, ya Rabb yang maha pengasih. Lancarkanlah saya berbuka, lancarkanlah saya berjualan. Ini usaha saya, ya Rabb. Saya mau memberikan lancaran untuk membuka usahanya. Lancarkanlah rezeki, datangkanlah Allah yang kau kehendaki untuk beli di aplikasi gitu. Jadi kita tuh enak gitu membuka angkringan, nyapu juga, sapu nih yang baik, kita sapu yang baik, kita sapu dengan bersih, ikhlas, karena kita merasa diawasi. Kalau kita nggak merasa diawasi, nggak ikhlas, jadi malu dong sama Allah. Kita udah Bismillahirrahmanirrahim, udah merasa diawasi, kita nggak ikhlas, ya wajar sih. Kadang kita itu karena kalau ada perasaan gitu, ini istighfar yang ampuni saya, dengan keraguan saya ini, Allah ampuni saya dengan keraguan saya gitu ya teman-teman. Ya emang susah tapi harus dilatih seperti ini teman-teman. Ya, setelah kita membukanya, yang ketiga membuka, setelah itu kita berjualan. Kalau berjualannya habis maghrib, jangan lupa teman-teman, kewajiban maghrib sholat dulu. Sholat kewajiban banget, karena antara kita dan Allah Tuhan kita itu saat sholat itu kita paling dekat. Kita paling dekat sama Allah di saat sholat, karena tauhidnya kita saat sholat itu benar-benar menghadap kepada Allah atau hadapan kepada Allah. Kiranya kita tidak bisa melihat Dia, tapi kita yakin Dia melihat kita dan beribadah, menjalankan kewajiban kita gitu. Itu salah satu dari tauhid kita, agama Islam. Oke ya gitu ya teman-teman. Gue juga mau takut salah mas tentang itu. Jadi sedikitnya gue tahunya seperti itu. Kalau yang salah tolong ya teman-teman dibenarkan, bisa komen. Oke, setelah udah sholat habis maghrib kita buka. Nah, setelah kita buka, Bismillahirrahmanirrahim. Saya sudah masak, saya sudah pasar, sudah memasak. Saya sudah membuka angkringan saya, sudah rapi semuanya. Dan saya hanya bergantung kepada-Mu dengan orang-orang yang datang kepada angkringan saya. Saya jualan segala, mudahkanlah usaha saya, mudahkanlah. Selalu libatkan Allah dari segi sekecil apapun. Menurut Allah itu kecil, menurut kita itu sulit. Allah Maha Besar. Itu libatkan, walaupun itu kecil atau bagaimana, itu libatkan. Allah mengatur segala alam semesta ini yang besar dan cukup sempurna. Bukan cukup sempurna, sangat sempurna dan baik.
sampai saat ini tidak ada langit jatuh atau bagaimana. Karena saat ini kita berputar tapi bumi berputar tapi kita tidak merasa sangat baik. Apalagi cuma sekedar berjualan atau acara rezeki itu bukannya cuma begini, nggak usah doa juga oleh persen acara hasil. Jangan, justru kita harus melibatkan karena yang gue dengar dari ulama-ulama atau satu ustadz, kita harus melibatkan Allah dalam segi apapun, dalam hal atau urusan sekecil apapun kita harus melibatkan Allah. Bahkan pernah gue dengar ceramah itu, ada orang ke masjid, sendalnya hilang, langsung bilang, ya Allah sendal saya hilang, tolong gantikan. Begitu, libatkan begitu teman-teman. Nah, setelah kita dagang nih, misalnya contohnya, contoh satu, ada orang sepi ya, misalnya sepi masih berada, masih sepi. Mungkin saya masih dikasih santai karena tadi saya sudah ke pasar masak, ya, sudah membuka akhirnya, mungkin saya sedang capek makanya orang masih santai dulu. Alhamdulillah, bersyukur segala sesuatunya, bersyukur dan berpikirlah dengan positif pada Tuhan kita. Karena gue pernah dengar juga dari ulama atau ustadz bahwa Tuhan kita itu akan menjadi seperti apa yang kita pikirkan. Hanya berpikirlah dengan positif pada Tuhan kita ya teman-teman. Jadi gitu ya. Apabila ada yang datang nih, satu orang udah nungguin, satu orang datang cuma ngopi doang, orang ngopi doang, nggak ngajak ngobrol lagi. Ya kalau kita sadar ini Allah yang datang, ini Allah Tuhan yang datangi orang ini ke gue, tidak mungkin dari sesuatu ini secara kebetulan. Gue udah meminta pada Allah, ini orang datang ke gue, itu harus berpikir situ tuh. Jadi kita senang dengan orang itu, ya, ini kiriman Allah, alhamdulillah. Jadi kita bersyukur dengan segala itu teman-teman. Proses teman-teman, nggak mungkin langsung ngejar ya, atau gimana, ini harus proses teman-teman. Tapi kalau langsung dikasih banyak ya alhamdulillah, itu kan bertahap teman-teman. Jadi setelah kita membuka, semoga selalu lancar terus, alhamdulillah. Dan bismillah, kasih lancaran, insya Allah ya teman-teman. Makanya kita harus bertauhid, belajarkan makan bismillah tersebut. Kita tutup ya, setelah tutup bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah saya sudah berdagang, saya sudah berikhtiar teman-teman. Rezeki dari manapun, sebenarnya rezeki dari manapun kurang bagus teman-teman ya. Udah rezeki dari mana aja pasti ada, ya gitu teman-teman. Sebenarnya tepatnya itu kayak gini ya, rezeki Allah itu mendatangkan rezeki dari manapun ya. Misalnya kita udah tutup, misalnya Allah masih kasih kita santai dengan tidak banyak pelanggan yang datang, kita harus berpikir ya, rezeki mah datangnya dari manapun dan dalam waktu kapanpun, bahkan tidak akan telat, sesuai dengan yang kita butuhkan gitu. Jadi enak kalau gitu pikiran teman. Bertahap itu apalagi dalam berdagang itu, bertahap itu enak. Makanya kita jangan mental dagang terus mantep. Nah itu bener, tapi jangan pernah mental gue mantep, gue pasti sanggup, jangan begitu teman-teman. Kita harus paduin mental kita yang kuat ini dengan tauhid, itu akan semakin enak. Mental kita merasa mental kita kuat, dikasih Allah juga itu kuat. Mental tangguh, mental kuat juga dikasih Allah. Jadi kita harus berpikir ini dikasih Allah, dan juga lebih mantap lagi bertauhid. Jadi mental yang mantap juga kalau kurang bertauhid jadi nggak tenang, jadi bawaannya emosi panas, jadi kayak preman lagi. Nah, jadi gitu tuh. Jadi rezeki itu dari mana aja, kita lebih tepatnya itu rezeki Allah ngasih rezeki dari sudut dari mana. Jadi Allah yang ngasih rezeki. Kalau saya sepi, ini udah tutup ya, mungkin dari saya, mungkin dari mana aja, dari waktu mana, kapan aja. Pokoknya pada saat yang tepat dan pada saat kita benar-benar siap untuk menerima rezeki, merasa siap dan merasa pantas. Terus setelah tutup, udah mau selesai, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, saya mau istirahat atau mau ke pasar. Allah hanya berlindung, saya berlindung kepadamu dari segala sesuatu kezaliman dari bentuk segi apapun. Hanya padamu lah berlindung gitu. Jangan ya kita sepi mikirnya apa atau mikir negatif gitu. Wah ada yang jahilin begini. Jangan teman-teman. Emang sih segala sesuatu kadang emang bener sih, ada yang ngomong ya ulama kalau salah agama kita juga, begitu kita maju pasti ada yang sirik atau dengki ya.
Makanya kita kalau syuting NFT jangan mikirin itunya teman-teman, jangan mikirin ke situnya. Kalau mikir ke situnya ntar malah ribet dan sulit. Sedang kita manusia biasa, dan itu kan sesuatu yang terlihat itu, atau kejadian itu atau siur-siur itu sebaiknya kita sudah bismillahirrahmanirrahim, itu sudah mantap banget. Kita belum menyebut Allah, kita melakukan sesuatu, menutup buka, memasuk ke pasar dan segala macam aktivitas yang berjualan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu sudah benar-benar abdul melengkapi segala sesuatu. Perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik-baik pelindung adalah berlindung pada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus yakin, nggak usah takut, buka aja, harus buka, berjualan, berusaha. Di muka bumi ini berkeliaranlah kalian semua telah menunaikan kewajiban kalian untuk mencari rezeki segala jenisnya yang halal-halal, yang Allah ridhoi dengan cara juga syariat Islam yang Allah ridhoi juga ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian video dari gua. Apabila ada salah-salah gua karena ini menyangkut daripada ajaran atau syariat agama, tolong dimaafkan. Apabila benar-benar ada yang salah, tolong diingatkan, bisa komen maupun langsung tag gua atau gimana ya. Pokoknya teman-teman, kita harus saling mengingatkan cara kebaikan, cara agama, apalagi teman-teman sedikit pun ilmu yang kita tahu tentang agama tolong sampaikan. Apalagi ada yang salah, tolong luruskan teman-teman. Oke, sekian dari gua Purwanto 11, tetap beriman dan yakin, bertauhid selalu kepada Allah dalam berjualan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.